Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD yang diambil oleh Ibu Retno Utamininggi, MPD SD. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andini Dita Putra, NIM 2019-015-134 dari kelas 5H Universitas Satya Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah kabar Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Baiklah, ayo Mbak Indah, kita pimpin berdoa terlebih dahulu teman-temannya. Baik, teman-teman. Berdoa dimulai. Terima kasih Mbak Indah. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Mbak Indah Rosalina Dewi hadir. Hadir, Ibu. Mbak Dea Amanda Putri hadir. Hadir. Mbak Ayu Kodaria hadir. Hadir, Ibu. Wah, semuanya sudah hadir ya. Untuk selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya, Ibu mau bertanya nih. Siapa yang tadi malam belajar? Mbak Dea belajar tidak? Belajar, Ibu. Saya kan rajin. Bagus anak-anak Ibu ya. Kenapa sih kita harus belajar? Biar pintar, Bu. Biar nanti jadi orang sukses. Ya, jadi kita harus belajar dan jangan ada rasa terpaksa ya dalam belajar itu, agar semua yang kamu lakukan tidaklah sia-sia. Bergembiralah dengan belajar hal-hal yang baru. Belajar bukanlah hal yang menakutkan, apalagi membosankan, melainkan suatu hal yang sangat menyenangkan. Jadi, buat kalian yang tadi malam belajar, selamat ya. Semangat terus. Adakah yang ingat minggu lalu kita sudah belajar apa? Lupa, Ibu. Tentang herbivora, Bu. Iya, pintar Mbak Ayu. Jadi kita sudah belajar tentang penggolongan makanan ya. Oke, selanjutnya. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Rantai makanan, Bu. Ya, kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem yang benar. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah tentang rantai makanan. Ada yang tahu tidak apa itu rantai makanan? Ayo, yang tahu tunjuk tangan. Tidak Belum tahu, tahu, Bu. Kan kita mau belajar. Oke, jadi untuk mendalamnya kita lanjut ya. Coba
Simak video berikut ini. Setelah kita menyimak video tadi, apakah sudah ada yang tahu apa itu tentang rantai makanan? Proses untuk bertahan hidup. Iya. Benar sekali Mbak Dea. Jadi rantai makanan itu merupakan peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Rantai makanan adalah peristiwa makanan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, dari itulah yang dinamakan aliran energi dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen sebagai sumber energi bagi konsumen tingkat 1, dan konsumen tingkat 1 menjadi energi bagi konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 menjadi energi bagi konsumen tingkat 3. Dan aliran energi pada sebuah rantai makanan merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi dari satu tingkat ke tingkatan berikutnya dalam rantai makanan. Oke, sebagai contoh perhatikan gambar berikut ini ya. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Apakah gambar di bawah terjadi hubungan makan dan dimakan? Ada berapa rantai makanan berdasarkan gambar di bawah ini? Ayo, siapa yang tahu? 5. Ada 5, Bu. Iya, benar sekali. Ada 5 rantai makanan. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ternyata benar nih jawaban kalian tadi. Jadi, pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer, menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Dengan kata lain sering disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen 1 biasanya diduduki oleh hewan herbivora, dan organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen kedua, yang diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora, dan seterusnya. Jadi, organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak. Jadi, pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama, rumput bertindak sebagai produsen. Benar ya tadi apa kata Mbak Ayu? Dan yang kedua, belalang sebagai konsumen 1 atau herbivora. Sedangkan yang ketiga, katak sebagai konsumen tingkat 2 atau karnivora, dan ular sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, yaitu karnivora, dan yang kelima, jamur sebagai dekomposer. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah paham ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ibu lanjutkan ya. Iya, Bu.
Untuk materi yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Ada yang tahu jaring-jaring makanan apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Baiklah, karena belum ada yang tahu, kita akan belajar sekarang ya. Jadi, dalam rantai makanan itu kan terdapat gambar atau peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Tapi kenyataannya dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu sebagai sumber makanan bagi satu jenis hewan herbivora. Atau sebaliknya, dalam satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Jadi dengan demikian di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan dengan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Lalu apa sih itu jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Oke, jadi jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang berhubungan atau dikombinasikan atau digabungkan yang tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Untuk memahami tentang jaring-jaring makanan lebih lanjut, coba kalian amati gambar di bawah ini. Ada berapa rantai makanan yang terbentuk dalam gambar di bawah ini? Ada yang 10. tahu? Ya, Mbak Indah berapa? Mbak Dea berapa? 10. Ada 10, Bu. Coba kita lihat ya jawabannya. Ternyata ada 8 rantai makanan ya, tidak apa-apa. Jadi, Ibu jelaskan di sini ya. Berdasarkan jaring-jaring makanan di atas, terdapat lebih dari 8 rantai makanan, yaitu yang pertama, tumbuhan dimakan kelinci. Kelinci dimakan rubah. Nah, ada yang tahu tidak? Setelah kita mempelajari tadi, apa sih perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ada, Bu. Saya, Bu. Iya, ayo Mbak Dea. Perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan ialah rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan atau rantai makanan hanya proses dimakan dengan skala lebih kecil. Terus, sedangkan jaring makanan merupakan proses kumpulan dari rantai makanan tersebut dengan skala yang lebih luas. Benar ya Mbak Dea, terima kasih atas jawabannya. Itu adalah perbedaan secara umumnya ya anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan ya. Di sini Ibu akan memberikan tugas LKPD. Jadi nanti Ibu akan memberikan tugas LKPD. Anak-anak bisa meminta tolong bersama orang tua. Nah, tugas ini nanti akan Ibu share melalui WA Group dan Google Classroom ya. Prosedur kerjanya seperti ini. Gitu ya anak-anak, apakah sudah paham tentang tugas kalian? Sudah, Bu. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Sepertinya tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kita sudah sampai akhir pembelajaran nih. Jadi apa sih yang kalian pelajari tentang hari ini? Ada yang tahu? Tentang jaring-jaring makanan, Bu. dan jaring-jaring Tentang jaring rantai makanan. makanan dan jaring-jaring makanan, Bu. Iya, benar sekali anak-anak Ibu. Jadi tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan? Saya, Bu. Iya, Mbak Dea, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan dalam skala yang kecil. Terus, sedangkan jaring makanan adalah proses makan dan dimakan dalam skala besar. Iya, benar sekali Mbak Dea. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Ayu. Dalam rantai makanan terdapat produsen, konsumen tingkat 1 sampai tingkat 3 atau konsumen tingkat puncak, dan ada dekomposer, Bu. Iya. Baiklah, terima kasih ya anak-anak atas kesimpulannya hari ini. Jadi, Ibu simpulkan lagi tentang pembelajaran hari ini, yaitu rantai makanan adalah sebuah proses makan dan dimakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Tujuannya untuk mempertahankan hidupnya masing-masing, selayaknya sebuah rantai yang saling berkaitan satu dengan lainnya membentuk barisan panjang. Rantai makanan juga bisa digambarkan demikian. Terdapat juga beberapa makhluk yang hidup berdampingan dan saling mempengaruhi lainnya. Jadi di dalam rantai makanan haruslah terdiri atas beberapa komponen, yaitu produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, serta adanya dekomposer. Sedangkan untuk jaring-jaring makanan sendiri adalah merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan sehingga dapat dikatakan bahwa rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Paham ya anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Selanjutnya kita akan belajar tentang peredaran darah yang akan kita pelajari pada minggu depan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh iya, untuk LKPD tadi, jangan lupa untuk dikumpulkan melalui Google Classroom. Ibu kasih waktu selama 1 minggu ya, jadi paling lambat minggu depan. Ibu. Baik, Ibu. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Adakah yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, Mbak Indah, ayo kita pimpin berdoa teman-temannya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa untuk tugas LKPD dikerjakan. Mintalah bantuan orang tua atau nanti jika ada kesulitan dalam mengerjakan, bisa minta tolong Ibu melalui WA, Japri, atau melalui grup. Dan sampaikan juga salam Ibu kepada orang tua kalian, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker, serta cuci tangan. Jangan lupa ya anak-anak. Baik, Bu.
Baik, Bu. Siap, Ibu. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama.